Di semua tradisi ulama, meskipun hadis sahih itu Bukhari Muslim, tapi kalau kajian itu dimulai dari sahih Muslim. Kenapa dimulai dari sahih Muslim? Karena tartibul abwab. Imam Muslim itu punya kelebihan bab yang beliau bikin itu urut sesuai kebutuhan bab. Nah, yang mendesak dari segala yang mendesak adalah kadang-kadang kita ini berdasar hadis, seorang lagi berdasar hadis, kemudian mengkafirkan orang lain atau menyalahkan orang lain. Padahal untuk hal-hal atau kesalahan yang tidak prinsip. Sahih Muslim itu ada ulama top namanya Imam Nawawi. Sering dengar tuh namanya Imam Nawawi. Itu membuat judul untuk mensarahi Muslim. Babu bayari nuksonil iman bil ma'asi wa nafsihi anil mutalabbisi bil maksiati ala irodati nafyi kamali. Jadi iman dianggap hilang, tapi sebetulnya bukan pokoknya iman yang hilang. Sebetulnya yang hilang itu hanya kesempurnaannya, tapi imannya masih. Misalnya begini, qala Abu Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq khina yasriq wa huwa mu'min wa la yasrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Secara makna lahir di sini adalah tidak ada penzina yang statusnya mukmin, tidak ada pencuri yang statusnya mukmin, tidak ada peminum arak yang statusnya mukmin. Secara lahir maknanya demikian. Tapi kemudian di sini disarah oleh Imam Nawawi disebut fal qaulu shahih alladzi qalahul muhaqqiqun anna ma'nahu la yaf'alu hadhil ma'asiya wa huwa kamilul iman. Wa hadha minal alfat allati tutlaqu ala nafsi syai' wa yuradu nafyu kamalih wa mukhtari. Kama yuqalu la ilma illa man nafa'a satrosi. Jadi itu sebetulnya iman dianggap enggak ada, yang hilang itu hanya kesempurnaannya. Karena iman itu adalah mujaradut tasdik tadi, ketika Anda percaya la ilaha illallah berarti Anda mukmin. Dan itu nggak bisa diganggu-gugat oleh perilaku kesalahan kita. Status imannya lah, yang hilang adalah status kesempurnaan. Terus kata Imam Nawawi, wa inna ma ta'awwalnahu ala ma dzakarnahu li hadisi Abi Dzarrin wa ghairihi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraka. Itu artinya jelas, berarti ketika dia zina, ketika dia saraka, sekedar iman itu masih, tapi kesempurnaan iman tentu hilang. Nah, jelas ya. Sehingga kita tidak memudahkan mengafirkan orang lain. Nah, terus ma'a qaulillahi ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya asal dosa itu tidak syirik, ada potensi apa? Dimaafkan. Nah, ini yang terkenal, semua mubalek mesti pernah melontarkan ini, tapi nggak pernah baca sarahnya. Ada kata-kata lagi gini. Arbaun mangkun nafihi kana munafiqon kholisan wa man kanat fi khallatun huna kanat fi khallatun min nifaq. Ada 4 perilaku atau sikap atau yang kalau dilakukan 4-4-nya dia murni munafik. Munafik yang masih yang serius, munafikon kholisun itu munafik banget. Kholis itu sudah. Nah, tapi kalau ada sebagian ya agak-agak munafik. Ukurannya idza haddasa kadzaba, kalau ngomong bohong, wa idza ahada ghadara, kalau janji bohong, wa idza wa'ada akhlafa, nah, terus wa idza khosoma fajara. Terus yang terkenal itu yang 3, karena kiai-kiai kalau ngapalkan 4 kan kelamaan. Makanya yang dihafalin yang ayatul munafiki salah sun idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Jadi kalau Anda ingin munafik cukup melakukan 3 hal, itu munafik serius. Kalau 1 saja berarti belum banget-banget munafik rontok-rontok. Tapi ini munafik perilaku apa munafik iman dan tidak iman? Nah, itu kan perlu dianalisis. Nabi ketika munafik itu kan dari kata orang yang diomongkan tidak sesuai yang di hati itu namanya nifak. Nah, kalau urusan iman ya serius, tapi kalau urusan sosial biasa kan enggak serius. Misalnya bapak-bapak ini ngopi, kebetulan penjualnya itu cantik. Pak Fajar kalau ditanya, dari mana? Oh, dari muamalah. Muamalah itu muamalah. Aslinya ya dari lihat-lihat itu. Nah, itu kan juga munafik kan, nipu kan. Tapi kan enggak sampai urusan iman. Tapi kalau dia habis mek sugihan, wah itu serius itu, karena urusannya enggak urusan kopi, itu sudah urusan keyakinan itu. Hadal hadis mimma addahu jama'atun minal ulama muskilan. Min haitsu anna hadhil khisalatu jadu fil muslim al musaddiq alladhi safihi syakkun. Soal tipu menipu itu tidak harus orang jelek, orang soleh pun biasa menipu. Kalau misalnya kita, saya kata orang banyak ini kan kiai betulan. Ini kalau misalnya Pak Wahid kok nyalonkan presiden, oh tak puji-puji sudah langit kan teman. Itu kata teman-teman saya yang kerja di Malaysia itu.
bulan pertama istrinya sudah minta kiriman karena sudah di Malaysia. Itu sampai setahun tuh katanya dikirimkan tuh duit utangan. Sementing wis ketok ngirimi. Itu juga bodoh nih, tapi masa gitu aja kita kan munafik. Itu kan kebohongan-kebohongan yang bahkan orang soleh pun melakukan. Anda mahasiswa ditanya keluarga kamu, kuliahnya bener enggak? Jawab kamu apa? Bener. Tahu pelajarannya, paham semua, paham. Kalau itu pelajaran kan bukan paham isinya kan? Ya, bohong kan, tapi ya masa bohong gitu aja munafik gitu. Tapi saya bukan mendukung Anda bohong, bukan. Ibu yo jangan dikatakan apa munafik itu aja. Makanya disebut sini wafa apa itu sampai di sini itu sponsornya itu bahkan orang yang soleh pun biasa melakukan itu karena ini kadang kebutuhan. Bohong itu kadang kebutuhan. Para maklar itu kalau tidak bohong, ini mobil Innova bagus, tapi sayangnya pernah kecelakaan. Sayangnya ini pecah. Sayangnya kira-kira laku nggak? Ya, tapi masa gitu aja jadi apa? Munafik kalau bohong masa gitu aja jadi munafik. Falladzi qalahul muhaqqiqun wal aktsarun wa huwa as-shahih al-mukhtar anna ma'nahu. Makna pastinya gini, anna hadil khisal khisalun nifaqin wa sahibu syabikun bil munafiqin fi hadhil khisal. Jadi ketika Anda bohong, tentu master Anda tidak Rasulullah, tidak Abu Bakar. Namanya bohong ya berarti master Anda orang yang bohong. Dan itu orang munafik. Masa pas bohong niru Rasulullah kan nggak mungkin. Jadi pas bohong ya kita agak-agak munafik. Tapi pas ketika Anda sholat, sujud, niru Rasulullah kan? Ya kan nggak mungkin orang yang ketika baik niru Rasulullah, ketika bodoh niru Abu Jahal, kemudian dia berstatus munafik. Apalagi pas bohong itu tepaan, pas bener itu serius kan hebat itu. Makanya saya punya kitab Pak Harsoyo, ini cerita Al-Ismul Adzam. Jadi ada doa yang mesti mandi. Kamu tidak kata kasih jasa karena kamu belum profesor, belum kiai. Itu doanya gini di Fathul Bari ini. Ya Allah, maafin saya karena saya ketika baik itu sengaja betul Gusti. Kalau pas tidak baik itu tidak pati sengaja. Artinya kalau pas baik itu totalitas apa? Kalau pas tidak baik itu enggak Gusti, itu bawaan bodoh saya, khilaf saya. Tapi saya tidak pernah serius Gusti, enggak dengan kekuatan penuh. Ya kan misalnya Anda nyun sewu sebagai rektor, saya sebagai kiai, Pak Arso sebagai apa pembina Yayasan Akaf. Pas ngomong kebaikan kan pakai profesornya, pakai jabatannya, pakai baju paling pantas. Nyun sewu ketika salah. Ya tadi misalnya goda orang cantik, saya ini profesor kan nggak dipakai semua. Ya karena itu hal buruk tuh pasti ya pasti nggak tenanan gitu maksudnya. Pasti menanggalkan itu semua. Gusti, wong nggak serius aja kok jenengan itu, aja terus, gitu aja kok jenengan. Coba kalau kamu pas bohong, misalnya maklaran mobil pas bohong, harus percaya saya ini DPPAI, bukan nggak mungkin. Mesti nggak gunakan gitu pas baik-baik, pas khutbah, percayalah saya, karena saya ini pengurus Islam bersertifikasi, kan mesti gitu. Ada sertifikasi, ada gajinya lagi. Wah, itu enggak semua orang itu. Fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Walam yurid an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihadza annahu munafiqun nifaqal kufar al-mukhalladina fid darkil asfali minan nar. Tapi kelakuan seperti itu bukan berarti munafik yang ancamannya selama di neraka. Karena nifaknya hanya urusan-urusan keseharian apa? Urusan-urusan apa? Seharian. Misalnya kamu ditanya istri kamu, "Saya ini cantik enggak, Pak?" Jawaban kamu apa? Di hati kamu apa? Enggak, misalnya yang mesti bodoh itu ini. Pak, saya ini cinta pertama apa alternatif? Kamu jawab apa? Cinta pertama kan? Padahal yang kamu nikah itu yang terakhir setelah sekian enggak jadi. Perlarian semua, rata-rata yang jadi. Itu kalau semuanya jujur, habis suami istri di seluruh Indonesia. Habis lah saya. Ya, semua yang dinikah itu terakhir apa pilihan pertama. Kalau guyonnya Profesor Kores malah lucu lagi. Ustadz itu sebetulnya kadang nggak pilihan pertama, dagangan apa saja nggak laku, akhirnya ya jadi ustadz. Jadi kadang orang baik juga terpaksa kan. Dulu itu tanya Pak Arso ya, dulu itu yang namanya milih fakultas agama itu setelah kesekian pilihan fakultas itu enggak? Bukannya ini tanya survei. Dulu yang milih fakultas agama kan setelah sekian pilihan terus. Nah coba ini cerita, misalnya itu jujur, wah habis semua itu orang jadi kiai itu ya terpaksa semua. Tapi barokah semua. Ya sudah biasa aja hidup. Tapi jangan munafik urusan iman. Ada lagi Nabi ngendikan misalnya di hadis
Ayu mamri'in qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Makanya jangan mudah menuduh orang lain kafir karena potensinya hanya dua. Dia nyata-nyata kafir atau kamu yang malah menjadi kafir. Karena begini logikanya Pak Fathul, ini yang disarah logikanya masuk akal. Ketika Zaid ini mukmin sejati, saya ulang lagi, Zaid ini mukmin sejati. Terus Anda panggil, "Hei kafir." Orang yang iman sama Allah dan Rasul kemudian Anda statuskan kafir. Berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Maka Anda sendiri pasti kafir. Makanya logis yang dikatakan Nabi itu logis. Makanya salah satu pasti di antara kalian ada yang kafir. Kalau itu nyata-nyata menjadi kafir, ya mukhotabnya atau lawan bicara kamu yang kafir. Kalau enggak, berarti Anda mengkafirkan orang yang iman. Ternyata mempercayai Allah dan Rasul itu malah berstatus kafir. Nah, itu parah. Makanya di Sarah itu bagus Pak Ersu. Di sini ada kejelasan. Wa imma li annahu kaffara man la yukaffiru ila kafirun ya ataqitu butlana dinil Islam. Ada orang Islam tulen kamu kafirkan, berarti apa? Kamu meyakini yang percaya Rasulullah Muhammad itu malah kafir. Lah seperti itu ya pasti kafir lah. Tapi misalnya ngomong gitu tuh kebawa emosi atau kebawa uangnya kamu kemplang. Misalnya kamu punya uang 5 juta dan itu uang ruh, uang nyawa kamu karena masih miskin. Kalau Pak Rektor Warso ditipu 5 juta masih hidup. Kalau seperti mahasiswa gini tipu 5 juta bisa temangsang itu sudah. Karena uang roh ya. Enggak sampai 5 juta. Uang roh kamu berapa? 1 juta sudah nyawa ya? Nyawa. Uang nyawa ya ditipu. Oh kafir. Tapi kamu menuduh yang tipu kafir itu kan bawaan emosi lah seperti itu. Kalau misalnya terpaksa itu terjadi, walaisal muradu al kufra alladzi yukhrijuhum min millatil Islam. Terus ini satu tema nanti di foto Pak Fajar. Ada lagi Nabi kalau menyalahkan orang, tentu Nabi inginnya bina. Misalnya Nabi pernah ke pasar. Jadi Nabi itu memang unik, kadang-kadang ke pasar terus ngecek dagangan yang ditumpuk. Terus Nabi memasukkan tangannya. Kemudian ternyata itu ada basah-basah menunjukkan itu enggak benar kayak bahasa Arab. Terus Nabi menghentikan, "Mbok yao yang enggak ideal atau yang rusak itu kamu letakkan di atas biar tidak nipu." Tapi Nabi ngendikannya ekstrim. Man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Yang menipu adalah tidak termasuk umatku. Nah, kalau Nabi mukmin berarti tidak termasuk umatnya kan secara lahir kan kafir. Nah, itu di bab ini oleh Imam Nawawi disebut Ailaisa ala hadina wa jamili tariqatina. Pas dia bohong itu tidak panduanku. Tapi ketika dia sholat, ketika dia baik, dia ngerawat keluarganya baik, ya itu kembali lagi. Jadi pas perilaku yang salah itu tidak bagian dari aku. Bukan terus dia menjadi kafir. Karena kata kafir itu tidak mesti se-ekstrim keluar dari apa? Islam. Saya berikan contoh ya di Qur'annya. La in syakartum itu bandingannya juga walain kafartum, tapi ini bukan kufur yang mengingkari Allah dan Rasul. Kamu tidak ada syukur-syukurnya punya uang 1 juta, gak ada syukur-syukurnya kuliah di UI, gak ada syukur-syukurnya jadi dusun, kurang terus itu kan, tapi kan tidak sampai kafir. Ada lagi kata kafir yang maknanya tidak ekstrim. Seorang nabi itu kan maksum, terjaga dari kafir yang keluar dari apa? Islam atau iman, ya keluar dari iman. Tapi Nabi Sulaiman bilang apa ketika dapat nikmat? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Itu kan kufur-kufur yang enggak se-ekstrim keluar dari iman itu. Ya, jadi ada sekian bukti. Pokoknya sebisa mungkin kita menghindari takfiri ya, Pak, mudah mengkafirkan orang lain berdasar fatwa ulama-ulama ini.